dalam iman kepada Dia yang hidup dan mengalahkan kematian, inilah menjadi penghiburan, menjadi modal, menjadi batu karang yang teguh di dalam hidup dan di dalam hati kita untuk melangkah demi masa depan. Kalau engkau berpikir bahwa dengan uang, dengan jabatan, dengan kekuatan, tanpa Yesus engkau bisa hidup, maka renungkanlah betapa hinanya engkau dan saya apabila engkau dan saya berpikiran seperti itu. Apabila demi uang, demi harta, demi jabatan, demi apapun yang engkau perjuangkan di dunia ini, lalu dengan begitu engkau meninggalkan Yesus, apakah yang bisa engkau tambahkan dalam hidupmu di luar daripada Kristus? Tuhan Yesus pernah berkata, "Akulah pokok anggur yang benar, di luar aku engkau tak dapat berbuat apa-apa." Apakah artinya ketika dia berkata bahwa dia adalah the true wine? Dia adalah pokok anggur yang benar. Mengapa dia mengatakan hal seperti itu? Karena memang tidak ada yang bisa menghasilkan seperti yang dihasilkan oleh Yesus Kristus. Jikalau engkau mau cari uang demi jabatan, demi wanita, demi laki-laki, demi apapun yang ada di dunia ini, meninggalkan Yesus Kristus. Perhatikanlah di masa-masa yang lalu dan di sejarah yang berlalu. Jikalau demi kecantikan, wahai perempuan, engkau meninggalkan Tuhan, ingatlah, Cleopatra adalah orang yang cantik sekali. Ratu Sheba adalah orang yang sangat cantik. Tapi di manakah mereka hari ini? Mereka telah tiada dan tetap tiada. Kalau demi jabatan, demi kekuatan, demi pengakuan, para laki-laki dan perempuan meninggalkan Yesus, ingatlah pemimpin Yunani yang teramat kuat, Alexander the Great, yang memukul seluruh dunia ini dengan gada bangsa Yunani. Dia menginjak Persia, dia menaklukkan seluruh dunia. Dia adalah orang yang sama sekali tak seorang pun pernah mengalahkannya dalam peperangan. Napoleon adalah orang yang hebat dalam berperang, tetapi dia pernah kalah ketika berhadapan dengan Inggris. Tetapi Alexander the Great tidak pernah kalah berperang dengan kerajaan manapun. Siapakah bangsa yang berani menunjukkan taringnya kepada Alexander the Great? Tak seorang pun yang berani melawan dia. Tapi Alexander the Great ketika dari Makedonia pergi ke Alexandria melewati perbatasan Gaza, tiba-tiba dia demam yang tinggi sekali. Ketika dia demam tinggi, dia mati. Di manakah Alexander the Great yang ditakuti oleh seluruh dunia itu telah tiada dan tetap tiada? Jikalau demi laki-laki engkau meninggalkan Kristus, bukankah Firaun itu begitu dikagumi orang? Bukankah Antipas itu orang yang dikagumi? Bukankah seluruh Herodes begitu hebat? Tapi di manakah mereka sekarang? Bukankah kaisar-kaisar yang ada, pemimpin dinasti di Tiongkok ribuan tahun lalu adalah orang yang begitu dihormati oleh manusia? Tapi di manakah mereka hari ini? Kalau demi filsafat, stoikisme, Plato, Aristotle, Thales, dan banyak filsafat lain. Jikalau demi filsafat engkau meninggalkan dia, di manakah Plato hari ini? Di manakah Aristoteles hari ini? Di manakah Strabo hari ini? Bahkan dari Tiongkok, Konghucu di manakah dia? Lao Tse di manakah dia? Orang yang pintar, yang berhikmat, yang begitu kuat, yang begitu hebat, yang begitu tampan, yang begitu cantik, yang begitu kaya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa demi mempertahankan hidupnya. Semua yang mereka genggam, semua yang ada di atas kepala mereka, semua yang mereka bawahi, semua yang dianggap mereka sebagai kemuliaannya, ternyata tak bisa menyelamatkan mereka dari sebuah kematian. Mereka semua telah mati dan masih mati dan akan mati. Jikalau demi itu semua engkau meninggalkan Yesus Kristus, renungkanlah bahwa engkau akan mati sebagaimana mereka yang di masa lalu, yang memiliki segala sesuatu yang
engkau miliki, yang engkau ingin miliki telah mati, maka engkau akan mati secara demikian. Tapi Dia, Yesus Kristus itu telah keluar dari kematian, telah hidup dari mati. Maka jikalau engkau ingin hidup, maka datanglah kepada Dia yang hidup itu, bukan kepada yang mati. Kamu mau ngomong apapun, kamu tidak punya alasan yang cukup untuk menolak Dia jikalau engkau mau hidup. Sebab tidak ada satu pribadi pun di alam semesta ini, dari sejak semula hingga pada akhirnya, yang telah hidup kecuali Yesus. Yesus membangkitkan Lazarus 40 tahun setelah Dia dibangkitkan, Dia mati lagi. Tapi Yesus di kitab Wahyu mengatakan, lihatlah, aku telah mati, namun aku hidup untuk selama-lamanya. Maka jikalau kamu mau hidup, datanglah kepada Dia yang hidup. Maka keyakinan, kepercayaan akan hidup yang ada pada Yesus inilah yang harus kamu gunakan sebagai kekuatanmu untuk melangkah di dalam hari-hari dan hidup ke depan. Wahai anak muda, apapun yang akan terjadi dalam hidupmu kelak, kamu tidak tahu. Tapi jikalau kamu memiliki iman yang teguh di dalam Yesus, aku mengingat Tuhanku Yesus Kristus yang telah mati, tapi telah menyalahkannya dan bangkit, maka sekalipun engkau ingin membunuh aku, sebagaimana para rasul telah rela mati demi Tuhan. Mengapa para rasul rela mati demi Yesus? Karena mereka telah melihat Tuhanku Yesus Kristus telah mengalahkan kematian. Untuk apa aku takut pada kematian? Tidak ada di dunia ini yang muridnya rela mati demi gurunya selain daripada para rasulnya Kristus, yang semua rela mati demi Kristus. Markus ditarik kuda di Alexandria, Petrus disalib terbalik di Roma, Paulus dipenggal kepalanya di Roma, Bartolomeus, Andreas semuanya disalib dan mengalami aniaya. Yohanes digoreng di minyak panas. Mengapa mereka semua rela mati konyol demi Yesus? Karena mereka melihat dengan matanya sendiri bahwa Yesus Kristus itulah hidup. Hidup itulah yang kucari. Hidup itu hanya ada pada Dia. Kematianlah yang kutakuti. Kematian telah ditaklukkan oleh Dia. Maka demi apapun aku rela memberi diriku kepada Yesus. Maka Yesus berkata, berbahagialah engkau yang kehilangan nyawamu oleh karena namaku, karena engkau akan memperolehnya. Itulah yang menjadi kekuatan bagi orang percaya. Maka dikatakan iman adalah dasar dari pengharapan. Pengharapan akan apa? Akan hidup. Seluruh dunia meletakkan keinginan hidupnya atas yang ada abadi dunia. Dunia ini berkata, dengan memiliki semua yang ada di dunia ini, maka aku bisa hidup. Tapi Kristus berkata, apa gunanya engkau memperoleh seluruh dunia ini kalau kamu kehilangan nyawamu? Apa gunanya engkau menggenggam semuanya jikalau engkau kehilangan nyawamu? Maka anak muda yang bodoh-bodoh, yang mengikuti filsafat kosong dunia, dengan demikian tidak apa-apa aku mengawinkan diri dengan orang di luar Kristus, gak apa-apa aku meninggalkan Kristus, yang penting aku baik, yang penting aku saleh. Sekarang saya tanya, siapakah yang oleh karena kebaikannya bisa mempertahankan nyawanya? Orang baik manakah di dunia ini yang tidak mati? Orang pintar manakah di dunia ini yang tidak binasa? Maka Kristus ketika berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ketika Dia mengatakan akulah jalan, I'm the way, Dia menjadi jawaban untuk seluruh agama di dunia ini yang berusaha menjadi jalan kepada Tuhan. Ketika Dia mengatakan I'm the truth, akulah kebenaran, Dia menjadi jawaban atas seluruh dunia filsafat yang berusaha cari kebenaran. Ketika Dia mengatakan akulah hidup, I'm the life, Dia menjadi jawaban untuk seluruh manusia yang mati-matian mencari hidup. Inilah yang harus engkau imani agar engkau bisa tetap berbuah dan diam di dalam Dia. Jikalau kita memiliki iman kepada Dia yang hidup ini, maka masa depan kita pun akan hidup.
Sebab apa yang engkau tabur dalam iman, itu pula lah yang akan berbuah. Jika engkau beriman pada yang mati, pasti membuahkan kematian. Jika engkau beriman kepada Dia, Yesus Kristus yang hidup, maka engkau pun akan hidup sebagaimana Dia hidup. Maka jangan pernah percayakan dirimu, letakkan pengharapanmu kepada apapun yang jujur ini selain daripada Yesus Kristus. Saya tidak tahu kamu kemana kelak ketika kamu pergi dari tempat ini. Apakah engkau mau pergi ke luar negeri, ke belahan bumi manapun? Tapi ingat satu hal, kamu kemanapun pergi, tapi tetaplah memiliki iman kepada Dia yang hidup, karena sejatinya yang kamu lakukan adalah demi hidup. Dimanapun engkau berada, tetaplah beriman kepada Dia yang hidup itu, karena sejatinya pada saat engkau bernafas memikirkan itu, engkau sedang memikirkan hal untuk mempertahankan hidupmu. Adalah bodoh bagi orang pergi meninggalkan Yesus demi laki-laki, demi perempuan. Padahal laki-laki itu akan mati sebagaimana dia mati. Apakah manusia bisa menyelamatkan manusia? Mustahil. Karena justru karena manusia tak dapat menyelamatkan dirinya sendirilah, yang telah dipengaruhi oleh rusaknya kodratnya Adam, maka dia, Adam yang kedua, telah turun dari surga. Adam yang pertama telah menuntun kita kepada kematian, tetapi Adam yang kedua, Yesus Kristus, telah menuntun kita kepada hidup. Jadi jikalau kita tidak dilahirkan kembali dari Yesus Kristus, tak mungkin kita hidup sebagaimana Dia hidup. Maka dalam hal beriman anak-anak muda, jangan kamu berpikir bahwa beriman kepada Yesus cukup datang ke gereja. Tidak. Beriman kepada Tuhan karena iman. Dogma itu bukan tentang pengetahuan. Farisi memiliki pengetahuan, tapi apakah mereka selamat? Tidak. Dogma itu sendiri, teologi itu sendiri adalah hidup, karena itu dirumuskan dari hidupnya Yesus Kristus. Maka iman selain dimiliki dalam pengetahuan, tapi harus dihidupi dari dalam agar iman itu hidup. Iman kepada hidup harus dihidupi. Iman yang memimpin kepada hidup harus dihidupi. Bagaimana cara menghidupinya? Bagaimana cara menghidupnya? Kita harus mengerti bahwa kita memang sadar untuk diselamatkan melalui iman, karena kamu dan saya diselamatkan oleh iman. Yang mencari kepuasan di luar daripada Tuhan karena tertipu sekali. Manusia berpikir kebahagiaan itu status benda. Dengan memiliki Rolex, dengan memiliki mobil mewah, dengan memiliki rumah besar, dengan memiliki uang beribu-ribu juta, maka engkau bahagia. Tidak. Di manakah kebahagiaan orang kaya yang menderita di alam maut di dalam Injil Lukas itu? Di manakah kebahagiaan dia? Dia dipuji orang yang kaya, berpakaian lenan, kain halus berwarna ungu. Tapi ketika dia mati, penderitaannya di alam maut tidak sebanding dengan kekayaan yang dia nikmati selama di hidup. Pikirkanlah anak muda, jika engkau mengerti seberapa cepat manusia melupakan engkau pada hari kematianmu, maka sekarang hidupmu tidak akan kamu gunakan untuk memuaskan orang lain. Dengan apa? Dengan uang, dengan validasi, dengan pengakuan. Kalau aku pakai baju ini, aku akan dipandang kaya. Kalau aku pakai mobil ini, aku akan disegani. Kamu mencari perhatian manusia, tapi engkau tidak pernah merespon panggilan Tuhanmu. Padahal kelak pada hari pengadilan, hanya Tuhanmu lah yang kamu hadapi untuk engkau bertanggung jawab kepadanya. Lalu kita tidak mempersiapkan diri untuk itu? Di manakah ada masa depan tanpa iman? Yang di luar iman kepada Yesus yang hidup itu, masa depan kita pastilah kematian. Jika kita beriman kepada uang, kita beriman kepada kecantikan tubuh, jika kita beriman kepada harta, sebagaimana harta, kemolekan dan uang akan terbuang, maka kita yang mengawinkan diri kepada Dia pun akan terbuang. Tapi jika saya dan kamu
beriman kepada Dia yang hidup, sebagaimana Dia hidup, kamu dan saya akan hidup. Karena masa depan kita bukanlah masa depan demi kematian, tapi Dia, firman Allah menjadi manusia adalah untuk memberikan kita pengharapan masa depan seperti masa depan yang ada pada Dia, yaitu hidup yang kekal itu. Jangan berpikir terlalu cetek, jangan berpikir terlalu kecil. Anak muda bilang, aku masih muda. Enggak lah, belum saatnya aku memikirkan Tuhan. Nanti aja kalau udah tua, sibuk dulu cari harta. Ingat, orang banyak lebih muda daripada kamu sudah mati, gak bisa berapa-apa. Jangan hibur dirimu dengan itu. Jadi kalau engkau bermegah dengan segala sesuatu, Tuhan kepada Yeremia telah berkata, jangan seorang pun bermegah oleh karena kekuatannya, kebijaksanaannya, dan kekayaannya, tapi biarlah dia bermegah oleh karena dia mengenal Akulah Tuhan. Maka apakah kemegahan kita sebagai orang Kristen? Apa yang membuat kita bangga sebagai orang Kristen? Kita bangga yang pertama karena kasih Allah yang tidak bersyarat. Yang kedua, kita bangga karena memang di dalam Dia, hanya di dalam Dia kita bisa hidup. Di luar daripada Dia hanya kematian. Karena di depan kamu sendiri, di hadapan saya sendiri, kematian itu adalah hal yang nyata. Dan engkau telah melihat dalam sejarah dunia, siapakah yang hidup selain Yesus? Tidak ada. Apa yang kau inginkan dalam hatimu, hatimu itu akan menuntunmu pergi kepada tempat itu. Jika engkau mau hidup, maka Tuhan akan menuntunmu kepada Yesus. Tapi kalau kamu mau yang lain-lain, yang macam-macam, yang aneh-aneh, yang gak masuk akal, pasti kamu akan meninggalkan dia. Kenapa? Mengapa orang jadi sesat? Mengapa orang tinggalkan Yesus? Karena hatinya tidak beres. Dia mau cari yang lain-lain. Dia cari uang, dia cari harta, dia cari kekayaan, dia cari perempuan. Karena perempuan itu cantik sekali menurut dia, dan perempuan ini mau ajak dia kemana pun dia dibawa tetap mau. Lagi gaya berpacaran anak muda sekarang, demi pacarnya, demi kekasihnya, dia lakukan semua hal. Kalau perempuan mengatakan, aku tidak mau laki-laki selain provider man yang princess treatment, dia merasa princess, padahal tidak princess. Ingin diperlakukan princess? Hatinya tidak princess, hatinya Dracula. Perempuan mengatakan, aku harus cari laki-laki yang kalau aku pengen apa-apa dibelikan. Aku pengen beli baju dibelikan. Pintu mobil dibuka. Masuk mobil digendong. Sumpit dibuka. Minum disediakan. Dia cari laki-laki yang model pembantu. Maka inilah laki-laki yang sungguh-sungguh mencintai aku. Itu kata perempuan. Kalau kata laki-laki, sayang, yang penting kamu cantik, apapun kuusahakan. Kamu tinggal tidur aja di rumah. Gak usah cari uang, aku aja cari uang. Kalau kamu gak bisa masak, kita cari pembantu. Ya kan? Kenapa begitu? Kamu mencintai dia kan? Hujan petir halilintar. Pacarmu ingin bakso, kamu terobos. Buat mandi, teleponan, selingkuh, 24 jam teleponan, tapi Tuhan 1 menit pun tak ditemui. Sayang, lagi tidur, lagi makan, lagi main. Pokoknya pacarnya enggak pernah ketinggalan info, tapi dia enggak pernah info Tuhan tentang kondisi dirinya yang udah sakit seperti itu. Kalau kamu melakukan itu, perempuan, kalau kamu melakukan begitu banyak hal kepada laki-lakimu karena cintamu, wahai laki-laki, kalau kamu melakukan banyak hal demi cintamu kepada perempuanmu, mengapa kau tidak melakukan sesuatu demi cintamu kepada Tuhan?
Kenapa? Renungkan aja, biar kita nggak tertipu. Kita ini tertipu loh. Perempuan posting foto, rambut sudah di apa itu? Bulat-bulatin. Pakai baju, beli baju banyak, foto di cermin, posting, dapat pujian, puas. Laki-laki banyak uang, beli mobil, foto setir mobilnya, biar kelihatan keren. Di TikTok banyak begitu. Lalu dipuji, apa namanya? Starboy. Lalu dengan begitu laki-laki banyak. Kenapa perempuan begitu? Demi memikat laki-laki. Mengapa laki-laki begitu? Demi memikat perempuan. Tapi pernahkah kita ingin memikat hati Tuhan kita yang hidup itu? Itu tidak bercanda. Itu perenungan bahwa kamu dan saya sakit. Yang ketawa itu paling sakit. Karena disadari. Itu harus jadi perenungan. Bahwa ya, nah mungkin nggak kalau begitu ini tema ini melangkah dengan iman masa depan. Tapi kalau gitu modelannya iman apa itu? Iman-imanan. Itu bukan iman. Kamu datang kepada Tuhan, aduh, aku pengen dapat ini, lalu datang ke Tuhan, berikanlah aku ini Tuhan. Jadi dia datang sama Tuhan cuma meminta-minta. Tapi dia tidak pernah mau mengerti Tuhan itu seperti apa. Anak muda hanya datang kepada Tuhan, aku ingin masa depan begini, aku percaya, haleluya, puji Tuhan. Aku percaya Tuhan akan memberikan. Ya, Tuhan bisa melakukan segala sesuatu, tapi pernah gak kamu memberi perhatian untuk tahu sebenarnya maksud dia apa? Kamu pengen dia mengerti Tuhan, tapi kamu gak pernah mengerti dia. Berdoa itu bukan agar kamu didengar Tuhan. Karena sebelum kamu doa pun Tuhan sudah tahu isi hatimu. Berdoa sendirian adalah agar kamu tahu apa kehendak Tuhan dalam hidupmu. Makanya berdiam diri itu penting. Masuk ke dalam kamarmu, berdiam diri. Renungkan dirimu, renungkan dosa-dosamu, renungkan pelanggaranmu, lihat dirimu siapa di hadapan Tuhan melalui cermin kasih itu, agar dengan demikian itu membentuk kesadaranmu bahwa memang aku bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Kita tidak layak lalu kepada Allah. Itulah iman yang membuahkan kepada kehidupan. Karena iman itu yang kehidupan. Iman itu bukan teori di sini, itu kehidupan. Karena iman itu kehidupanlah, maka dia bisa menuntun kita kepada hidup. Karena Yesus itu hidup. Orang tua juga bawa anak-anak untuk mengerti hal-hal seperti ini. Ingat ya, anak muda yang ada mau kawin, perkawinan itu bukan tentang beranak pinak. Jadi banyak anakmu dan ada warisan, bukan. Kalau kamu belum mampu mempertanggungjawabkan dia dan memberinya kehidupan melalui iman, jangan beranak. Yang penting punya anak lah, biar ada jatah warisan. Karena kenapa? Kita akan itu. Ini orang tua, ya, orang tua di sini orang tua saya juga. Kenapa? Saya juga masih seumuran sama yang di belakang-belakang ini. Artinya apa? Orang tua itu harus memberitahu hal seperti ini kepada anak-anaknya, agar anak-anaknya tahu bahwa apapun yang kamu lakukan anakku, hidup itu hanya ada dalam Yesus itu. Jangan pernah berpikir untuk keluar, meninggalkan, atau bahkan mengkhianati dia. Jangan. Tetaplah di dalam dan cari tahu dia dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepada Tuhan. Gak mungkin menahan segala berkat yang baik kalau itu baik buat pertobatanmu. Tidak. Tuhan tidak mungkin menahan kekayaan kalau kekayaan itu baik buat pertobatanmu. Tuhan tidak mungkin menahan kesehatan kalau kesehatan itu baik buat pertobatanmu. Tidak pernah. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupmu saat ini,
Mau kamu sedang berduka atau tidak, mau kamu sedang bergumul atau tidak, punya masalah atau tidak, berterima kasihlah kepada Tuhan. Kenapa berterima kasih? Karena Tuhan mengizinkan itu dalam maksudnya yang baik. Tapi kenapa kita salah paham? Karena dosa-dosa kita membuat kita salah memahami Dia. Tuhan tidak pernah salah dalam melakukan keputusannya, tapi dosa di dalam diri kita inilah yang membuat kita salah memahami Dia. Hanya karena yang Dia lakukan tidak sesuai dengan keinginan daging kita, kita memandang Dia sebagai musuh kita. Bukankah kita jahat? Bukankah kita ini rusak? Datang ke gereja, terima kasih Tuhan, pulang dari situ maki-maki. Terima kasih Tuhan, pulang dari situ balik telepon lagi pacarnya 24 jam. Ke Tuhan 2 jam, ke pacarnya 22 jam. Itu pun hanya hari Minggu. Tapi hegemoni dunia ini ya begitu. Makanya dikatakan kuduskanlah dirimu. Kuduskan itu artinya apa? Pisahkan dirimu dari hal-hal seperti itu. Menguduskan itu artinya memisahkan. Nah, anak-anak muda Kristen, karena ini youth revival, pisahkan dirimu dari cara hidup orang-orang dunia ini. Apa alasanku memisahkan? Karena Yesus itu yang hidup. Oh, itu yang kucari. Ya ada pada Dia, maka aku memisahkan diri. Dengan demikian kamu bisa menjadi terang. Kok takut-takut kalian menjawab? Menjadi terang. Karena menjadi terang itu nggak ngomongin terang. Menjadi terang itu ketika iman itu maka masa depan akan hidup. Dosa kita lah yang membuat kita tidak bisa melihat kekekalan itu. Ya, iblis itu menutupi kita, nggak bisa melihat kekekalan, dibutakan oleh ketidakrelaan. Ini saya kasih tahu satu hal. Adam dan Hawa tahu kalau dia diciptakan untuk hidup yang kekal. Tapi ketika dia dibutakan oleh iblis, iblis bilang, kalau kamu makan, kamu jadi seperti Tuhan. Dia dibutakan oleh kemuliaan yang palsu. Dia dibutakan oleh angan-angan. Dia dibutakan oleh keinginan menjadi hebat, keinginan menjadi seperti Tuhan. Sehingga ketika dia dibutakan oleh keinginannya itu, dia lupa akan hidup yang kekal itu. Begitulah kamu dan saya hari ini. Kita dibutakan oleh uang, dibutakan oleh laki-laki, dibutakan oleh perempuan, dibutakan oleh filsafat, dibutakan oleh banyak hal. Sehingga ketika kita dibutakan, kita cari uang, kita tamat, kita tidak bisa melihat kekekalan itu. Kita mencari nama, kita mencari popularitas, kita mencari pengaruh, kita terbutakan hidup yang kekal.